Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini kita pakai hybrid itu terakhir di sini. Nanti Ramadan pakai kayak gini tepar. Tapi sebetulnya ya karena nggak begitu niat kalau pakai offline sudah. Oke, minggu yang lalu kita menunjukkan ada mushaf yang tulisannya apa? Ada mushaf yang tulisannya apa kemarin? Ayo, yang lampiran berapa? Udah kan? Ada yang apa kemarin? Apa? Loh lah ya, yang bunyinya apa? Apa? Mawaso, terus ada juga yang Wasari, ada yang terus Khairul apa? Minna, ada yang minhuma. Oke, terus fa innallaha wal ghaniyul hamid, ada fa innallahal ghaniyul hamid. Awal tawakal alal azizir rahim, ada fa. Nah, sekarang kemarin sudah kita bilang juga bahwa selama ini kita di Indonesia itu memahaminya bahwa Al-Quran turun, yang diturunkan Quran kita, ya atau ya. Terus penulis wahyu itu yang ditulis ya Quran kita ini, ya atau ya. Tahu-tahu. Nah, kalau andai kata yang ditulis Quran kita kayak gini, wawaso atau khairum minha, lah yang minumannya mulai kapan? Apa turun dari langit jatuh terus itu rubah sendiri? Ya toh, bingung kan akhirnya kita. Nah, itu dulu persoalannya macam mana. Nah, ini perlu kita update kembali lah kita selama ini eh, namanya. Tapi saya menjelaskan kayak begini tuh khusus mereka yang belajar ilmu Rasul Muswani. Kalau nggak belajar ilmu Rasul Muswani, saya nggak berani menunjukkan tulisan model-model gitu tuh nggak berani. Kenapa? Takut salah paham. Nanti dibilang pula IIK itu ya ada aliran sesat di sini. Ya tuh ya. Iya. Anda aja baru tahu itu kan ya. Paling kalau saya bocorkan ya, Rasul Utsmani itu atau kemarin waktu uh, di Maisuro itu umpamanya ya. Kita tanya bahwa Al-Quran itu seluruh dunia sama atau enggak? Biasanya sama. Yang berbeda ada. Yang berbeda apa? Bacaannya. Nah, itu saya kasih contoh di apa metode Maisuro di halaman 232. Coba dilihat, cepat. 232. Ayo. Ya tuh ya. Apa itu? Riwayat aduri walam yakulahu. Nah, kufuan. Ya tuh ya. Terus dilihat lagi halaman 230. 230 sebelumnya. Wares. Nah, kul titiknya satu. Walam yakul. Nah, walam yakulahu kufuan. Ayo, titiknya di mana? Nah, tuh baru tahu kan kalau nggak tahu. Oke. Nah, 228. Kalau malamnya kulahu, cepat diikuti. Yang online cepat diikuti. Ada kan? 23228. Halo, yang online 228 apa? Riwayat siapa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad.
An, ya bagus. Oke. Terus baru 226. Apa ini? Riwayat siapa? Subah itu perawi siapa? Perawi Asim. Asim perawinya siapa? Subah dan Hafiz. Hafiz. Ya tuh ya. Hah? Ya, Walam yakulahu. kufuan. Kufu. Dicetak di mana itu? Di Brunei. Brunei itu dengan Ciputat lebih luas Ciputat. Saya ya keliling Brunei itu 1 jam sudah satu negara. Karena pinggirnya pakai apa? Pakai di aspal semua. Jadi keliling itu 1 jam udah selesai. Nah, tadi ya kita di Ciputat di playover aja 1 jam. Karena macet. Macet nih. Makanya akhirnya di situ ya orang itu kan underestimate akhirnya. Ini beraninya kok yang bikin contoh kok cetakan Brunei. Akhirnya agak ada yang mengkritisi, kurang yakin. Nah gitu loh. Karena Indonesia aja belum punya kok, belum nyetak kok tahu-tahu Brunei beraninya. Ya udah kita kasih yang dicetak di Medina. Berarti 22 24. Mana? Subah juga. Nah, baru sama enggak? Malam aku lahu. Nah, Kufuan. yakin. Tadi yang cetak dengan Brunei sama sih. Iya tuh ya. Madinah. Nah, baru 222. Ayo, Hafiz. Dicetak di Madinah. Oke, 220. Indonesia walam aku lahu. Nah, jadi kita itu di Maisuro itu untuk memberitahu bahwa Quran itu yang selama ini ada riwayat ini itu cetakannya mah nggak sama. Kita selama ini Qurannya mah sama, dibacanya berbeda. Iya tuh ya, ayo, ayo dah. Saya bau semua kok dari sini. Itu anggapannya mesti kayak gitu. Iya tuh ya. Nah, itu Ya, kalau kepengen tahu Rasul Utsmani itu dilihat di Maisuro halaman 62. Halaman 62 loh, dipilih. Ayo. Adakah? Ayo cepet, nggak ngikuti, ya nggak ngikuti, nggak bisa, nggak nyambung nantinya, ya. Ya coba halaman 62 paling bawah di catatan kaki apa itu? Nah, baru tahu. Yang hitam itulah yang akan kita pelajari. Yang merah itu tidak. Itu disiplin ilmunya ada ilmu Ardul Ai, ada ilmu Syakal Wadob, ada ilmu apa? Akamul Wuku. Banyak itu. Ya, oke. Coba kita lihat aja. Ja'a. Halo. Ja'a itu yang itu mana? Ha sama alif. Ha sama alif. Ya atau iya? Alif. Enggak. Ha sama alif. Jim itu ikan titiknya merah. Fathahnya Ya. merah. Tanda mat Ya. Hamzah merah, fathahnya Hamzah juga merah. Ayo. Tuh. Baru tahu kan. Kalau nggak tahu baru tahu lah. Itu kalau nggak di IG nggak ada. Nah, dan sekarang ya. Jadi walam yakulahu kufuan ahad, ada yang walam yakulahu kufan, ada walam yakulahu kufuan. Itu rosemnya sama. Rosemnya sama. Nah, kalau yang khairominha dan khairominhuma itu kan ekstrim. Ya, teh. Ya. Apa? Ah. Ini 160. Oh, ini. Ya, Ini 150. ini kasus mandiri. Ah.
Qiraat satu ayat kedua ini 106. Ya, oke. Dah. Nah, sekali lagi saya di Maisuro hanya memperkenalkan bahwa Al-Quran itu ya cetakannya menurut riwayatnya siapa? Baru mengenal sana. Tapi kalau langsung saya perkenalkan yang khairum minna dengan khairum minhuma, wasari'u dengan sari'u, ya, watawakal fatawal, geger itu. Ya tuh ya. Ada kalau ditanya, entah, pokoknya begitu, pokoknya kan kacau. Yang tanya bingung, yang ditanya juga bingung, nggak bisa jawab. Oke? Nah, kalau gitu selama ini inputnya ke kita, informasi ke kita itu di Indonesia itu agak, bukan terlalu ya, agak kurang tepat. Atau kalau agak kalau di ekstrimnya dikit, terlalu agak sangat kurang tepat. Banyak banget itu. Nah, oke, wajar. Dilihat ya sekarang. Kemarin pada zaman Al-Quran diturunkan dengan sam'atu. Satu aruf itu artinya apa? Macam-macam baca. Macam-macam bacaan itu berapa macam? Bahwa dari awal sampai akhir Al-Quran, ayo halaman 3, kaidah qiraat 7, macam-macamnya. Supaya ini banyak yang ngelos lagi, sudah dijelaskan. Bahwa Al-Quran itu ya sab'atu ahruf, Al-Quran adalah sab'atu ahruf. Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan. Macam-macam bacaan itu berapa macam? Pokoknya, nah itu main pokoknya. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Halo, 7 wajah perbedaan ini dari apa? Ya, yaitu tidak keluar dari perbedaan dalam bentuk isim. Kalau bentuknya isim, kalau nggak isim mufrad ya isim sama Isinya. atau tasniah. Ini contoh maunya semuanya. Contoh itu kayak nyicipi makanan. Tolong cicipin itu kan paling paling banyak 1 sendok atau pokoknya tahu rasa. Nah kalau nyicipin itu dibawa pulang itu apa nama nggak ngerampok? Itu biasanya ibu-ibu atau calon ibu-ibu ini. Nggak ngaku kalau begitu. Oke ya. Jadi apa ini tadi? Satu ahruf. Contohnya aja itu tadi ya. Nah, jadi terus tidak keluar dari perbedaan dalam bentuk fi'il. Ada fi'il mati, fi'il robbana, ba'id, bain ada robbuna, ba'ada. Terus perbedaan Sama. bentuk i'rab, wa arjulakum, wa arjulikum dan lain sebagainya. Terus perbedaan dalam nakis dan dia tahu wasari'u dan sari'u. Itu loh. Yo, baru tahu ya. Sari'u dan wasari'u. Nah, terus takdim takhir, payak kuluna wa yukaluna ada payu kalau itu mabni maklum, mabni majul. Oh, gitu. 5 maklum. Keenam, tabdil. Tabdil itu apa? Enggak. Ada khairum minha, ada khairum minhuma. Laki ziyadah tadi kepingin tahu. Fa inna allaha huwal ghaniyul fa inna allaha. Nah, Oh, iya. ngurangi apa nambah? Iya toh. Masuk kan? Coba kita itu selama ini yang ketujuh ini, pokoknya Al-Quran, Qiraat, Sab'ah, macam-macam bacaan itu perbedaan dalam bentuk dialek, ya tuh ya. Yang di, Iya. yang di, yang di stressing hanya itu dialek. Jadi kayaknya macam-macam bacaan itu urusannya dengan dialek. Coba kita lihat. Kalau fil ardi, wadduha, iya. Tapi coba yang di depan mata kita. Maliki Yaumiddin, satunya Maliki. Apa urusan dengan dialek? Eh? Ayo. Bima Kanu yang disebut, yang kita ketahui Bima Kanu, apa urusan dengan dialek? Yukhadi'un Allah, wama yakda'un ada wama. Apa urusan dengan dialek? Wa arjulakum arjulikum, apa urusan dengan dialek? Masariku sari, apa urusan dengan dialek? Tuh, baru tahu ya. Kalau selama ini kita itu nggak tahu.
Halo. Nah, oke. Nah, jadi kita itu akan membenahi model kayak gini tuh. Makanya membenahi kayak gini ini biasanya minimal kita 3 kali sampai 4 kali pertemuan membenahi kayak gini karena udah carut marut di Indonesia itu carut marut betul. Kalau langsung kita kasih tahu tanpa data-data yang ada, tuh langsung pokoknya begini-begini. Tewas kita. Toh? Oke. Coba kita lihat lagi. Jadi Al-Quran diturunkan dengan samatu'ah, dengan macam-macam bacaan. Oleh para penulis wahyu ditulis dengan yang mana? Dengan samatu'ah aruf juga. Jadi wasari'u ditulis, sari'u ditulis. Khairum minha karena itu semuanya dari Allah melalui Jibril pada Rasulullah. Khairum minha ditulis, khairum minhuma ditulis. Nah kalau nggak ditulis, mulai kapan itu? Kalau kita yang benar khairum minha, khairum minhuma jatuh dari langit, terus ganti sendiri. Ya, ya. Oke. Ya. Oke, dah. Terus ya, jadi Al-Quran diturunkan dengan samatu ahruf, ditulis oleh para penulis wahyu juga samatu ahruf ditulis. Tapi tadi samatu ahruf apa maknanya, apa artinya yang Abu Fadl Ar-Razi yang paling mendekati kebenaran. Sampai berapa samatu ahruf sampai berapa pendapat sih? Hampir 40 lebih. Ya tuh ya. Tapi sebetulnya pendapat itu benar nggak benar itu Al-Quran mutawatir itu Al-Quran itu ini kan hadis hadis menafsirkan Al-Quran yang ada kan dicocokkan cocok. Al-Quran ini kayak gitu ya. Kalau gitu sama tuh yang ini sama ini bener nggak bener Quran itu jalan mutawatir. Emang gue pikirin enaknya ngomong. Udah paham ya? Di Al-Quran itu nggak nggak lekang di apa kena matahari apa lagi nggak basah kena hujan ibaratnya itu dia tegak terus ya mutawatir itu apa sih mutawatir Sambung gimana menyambung. Sambung menyambung. nyambung menyambung dan tidak mungkin Putus. Terbohong. kemarin sudah saya anu kan sudah saya contohkan kan contoh mutawatir presiden pertama Indonesia adalah Habibie ya toh iya online presiden pertama Indonesia Habibie Hah? Bukan pilot. Itu setiap perempatan jalan dikasih spanduk seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia. Dah, bahwa presiden pertama Indonesia adalah Habibie. Orang percaya nggak? Nggak akan percaya karena sudah mutawatir Indonesia pertama. Itu loh, mutawatir itu kayak gitu. Nggak mungkin dirubah itu nggak mungkin. Coba sekarang ya, Hafiz ya. Hafiz itu dilihat halaman 6 atau 7 di Maisuro. Bukan, di kaidah qiraat 7. Halo. Ya. Kaidah qiraat 7. Nah, coba Hafiz itu tahun kapan itu lahirnya? Ayo Masehinya aja. 80. 708. 700 8 Masehi. itu lahirnya. Wafatnya 790 Masehi. enaknya ngomong 800 Masehi. Udah supaya enak. Ya, 800 Masehi. Sampai sekarang berapa ratus tahun? 1.200. Oh, berapa? 1000 apa? 800 sekarang masih berapa sih? 1000? 2025. Ya sekitar 1.200 tahun yang lalu. Ya toh ya. Coba untuk Hafiz saja ya. Kita 1.200 tahun yang lalu. Asal kita itu ya dari orang yang ahli kita kumpulkan, kita pertemukan di IKI sini dari berbagai provinsi, dari berbagai negara. Halo, yang riwayat Hafiz
ketemu sama atau enggak? Ayo, sama enggak bacanya? Sama kok semuanya, enak aja. Ayo, emang pernah kita baca sama itu, kita bersekongkol, kita WA-WA-an yuk. Kita Saniu nanti baca Saniu masih ini bawahnya gitu. Bantuha bantuho, bawahnya gitu. Yasin ya asin, ya. Alif lam alam, gitu bawahnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus alasan kan cetakan Al-Qur'annya sama. Cetakan Al-Qur'an itu baru maksimal 100 tahun yang lalu. Cetakan Al-Qur'an baru 100 tahun yang lalu. Yang 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 offset sekarang itu baru tahun 76, 1970-an. Itu cetakan offset yang bolak-balik itu, yang cepat itu baru 1970. Berarti sekitar 75, berapa? 50 tahun yang lalu. Tapi cetakan yang dulu ada cetakan umpamanya di Ulumul Quran cetak pertama di Jerman ya tahun 1700 ya. Nah sebelumnya itu kapan? Cetakan waktu di Jerman itu satu RT aja udah habis. Ngerti nggak? Pertama dicetak di Mesir tahun 1924 itu ya apa itu namanya apa? Cetakan Al-Makholalati. Iya. Iya, coba. Itu pun juga hanya berapa cetakan waktu itu cetakan batu istilahnya. Ngerti? Nah, perjalanannya apa? Talaki musafah tulisan tangan. Nah, tulisan tangan dari berbagai negara, dari beberapa kurun, dari berbagai kok ketemu sama kok semuanya. Sedangkan hadis saja apa? Dua orang redaksinya berbeda, tapi isinya sama. Rawahu as-Saikhon aja sudah gini. Halo, iya atau ya? Bukhari Muslim udah gini, redaksinya berbeda, isinya sama. Lah Al-Quran itu segitu tebalnya, ya. Kalau namanya riwayat hafız, ya sama. Nanti Paulus juga gitu, sama. Kita ketemu, asal dia ahli, berguru dari berbagai negara, waru juga gitu. Qiraat sab'ah, yang 14 macam baca Al-Quran, kita ketemu, ya sama. Itu loh, namanya mutawatir. Ya, oke. Dah, sekarang Al-Quran ketika diturunkan dengan samatu aruf oleh para penulis wahyu ditulis dengan samatu aruf juga. Jadi wasari ditulis, sari ditulis, khairuminlah tulis khairuminlah. Terus kemarin apa? Pada penulisan atau pengumpulan tulisannya para penulis wahyu pada zaman Abu Bakar. Apa kemarin kita bilang? Halo, ayo coba di halaman di kitabnya halaman 12. Halaman 12. Apa itu? Ayo. Yang online. Apa itu? Halaman 12 di kitabnya, yang depan. Kitab Arabnya. Yang ini, yang depan. Siapa? Silakan. Apa? Alkitab Sani. Alkitab Sani. Jam. Oh, jamnya Sani. Jadi apa ini? Pada zaman Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar kan ya. Coba di kiri. Halaman sebelah kiri yang paling bawah. Wahadal jam'u karena ibaroh an Qur'an min suduri awadatihi minal kutub ala Peminal kutub al-S. terus wakanat Wakanat mustamar. Akhir sabah. tuh semua akhlak sam'ah macam-macam. Nah, selama ini kan nggak pernah kan informasi kayak gini, ya tuh ya. Jadi dikira Quran kita aja, ya tuh ya. Ya, dah oke. Terus sekarang yakin ya sekarang bahwa jelas rujukannya jelas bukan karangan.
bukan pendapat saya, bukan karangan saya. Jelas di kitabnya ya. Ya, jadi pada zaman Abu Bakar itu entah ditulis entah dikumpul itu wakanat mustamilah ala akrufisam. Oke, kan dibendel lah, ditali, diikat satu satu apa Al-Qur'an, satu surat diikat sampai 114. Tapi itu satu iketan itu mencakup sab'atu ahruf. Berarti kalau yang diikat seluruh Al-Quran berarti satu Al-Quran itu mencakup sab'atu ahruf. Enaknya ngomong yang wasari itu yang dari penulis wahyu dulu wasari itu ya dikumpulkan wasari. Yang sari ya dikumpulkan. Khairum minna dikumpulkan, khairum minna juga dikumpulkan. Ada semua di situ. Ya, oke. Sekarang ini pada zaman Abu Bakar hasil pengumpulan hadis atau hasil penulisan itu disimpan di rumah siapa? Umar. Hafsah. Ya tuh ya. Hafsah itu istri Rasulullah, putrinya putrinya Umar bin Khattab. Halo. Dah. Terus kebetulan itu tadi kan zaman Abu Bakar itu yang usul kan Umar bin Khattab kan ya. Nah, sekarang pada Khalifah Umar kebetulan dengan yang berkaitan dengan Al-Quran itu nggak ada masalah. PPP aja. Baru setelah zaman Utsman bin Affan. Lalu pada zaman Utsman bin Affan akhirnya latar belakangnya itu apa? Nah, oke. Itu selama ini yang di Indonesia dibilang apa? Al-Quran pada zaman Utsman itu ditulis berapa mushaf? Ayo, seingatnya. Yang online ditulis berapa? 2. Ayo. Aduh, online. Yang depan ini gimana? Ditulis berapa buah? Ya, masa nggak ada yang bunyi? Kemarin itu saya tanya anak ibu-ibu jalan. Bu, mau kemana? Ini itu. Bu, mau kemana? Diem aja gini. Oh, berarti ini ibu ini mungkin Ada sakit. 6 Pak Kiai. Berapa? 6. 6. Pertanyaannya, 6 itu ditulis sama atau berbeda? Ayo. Nggak apa-apa, salah, nggak apa-apa. Diskusi kok. Ya, kan perbedaan bacaan ya. Jadi begini loh, latar belakangnya. Pada zaman Utsman, itu Islam itu seluruh jazirah Arab itu sudah Islam semua. Nah, superpower negara adidaya pada waktu itu ada 2. Ibarat Romawi, Timur Persia. Halo, ini Romawi Persia itu selalu saling berebut kekuasaan untuk menaklukkan negara-negara lain. Baru tahu yang asalnya itu gurun pasir nggak ada apa-apanya, hanya setitik api asalnya. Tahu-tahu makin membesar. Nah, Romawi sadar, oh ini kalau nggak cepat-cepat disikat ini nanti ini bikin bahaya. Akhirnya disuratilah Khalifah Utsman. Ya, ringkasnya ya biasa antar negara. Anda mau takluk dengan saya dengan bayar pajak, ya, nanti kami yang mengkoordinir, atau saya serang. Nah, kan itu. Kalau mau menguasai kan itu. Akhirnya rapat-rapat, ya kita kan sudah besar kita. Kita hadapi aja. Nah, akhirnya tentara Irak, tentara Sam itu ya Yordania, Palestina, Suriah, ya itu Sam, ingin tahu, ya Irak, ya
Irak lain lagi ya sebelum. Iran itu bukan Iran itu bukan Arab ya. Dan itu dulu Persia itu. Nah, kumpullah dalam rangka menghadapi tentara Romawi yang ujung tombaknya tentara Romawi itu Azerbaijan dan Armenia. Azerbaijan, Armenia itu selatannya Rusia atau selatannya Turki. Nah, oke. Nah, waktu kumpul tahu-tahu bacaannya berbeda. Lu kok begini? Kan di situ tuh kumpul itu dalam rangka untuk siap-siap menghadapi apa? Menghadapi tentara Romawi yang ujung tombaknya apa? Armenia dan Azerbaijan. Kita nyerang atau nunggu diserang dulu? Kan mesti nunggu musyawarah ini, oh kita apa dan lain sebagainya, latihan perang ya. Nah, kumpul itu waktu itu ya, Al-Quran belum ditulis, hafalan semua masih, ya belum ada, belum tulis, ada pertama dulu penulis wahyu dulu. Jadi makanya pada zaman itu, makanya itu kan masih zaman Nabi kan ya, zaman Utsman itu kan masih setelah Nabi kan, ya. Nah makanya itu dilihat di Maisuro halaman 8. Maisuro halaman 8, ayo. Hadis itu di bawah, paling bawah. Apa? Khairukum qarni خيركم alladzina قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Nah, makanya hebat-hebat, daya hafalnya tinggi kayak Rasulullah, ya tuh ya. Makanya Jamul Quran fi ahdin Nabi, pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi itu apa? Fi sudur. Ngerti? Maksudnya dengan hafalan. Yang hafal waktu itu. Makanya waktu zaman Abu Bakar itu tentara Islam yang gugur para penghafal Al-Quran semua itu. Jadi nempel. Penulis wahyu itu waktu zaman Rasulullah itu apa dikira setelah ditulis nanti ditulisnya di mana? Di pelepah kurma, ya di pelepah kurma itu yang paling yang nempel ke dahannya itu bukan pelepah kurma terus. Ada yang di mana kemarin tulang, bukan tulang rusuk, tulangnya nggak jelas sih. Lo kayak begitu itu apa dikira setelah ditulis para penulis wahyu itu terus sampai nanti eh, dibawa ke sana kemari ya ada yang di apa ada di lempengan batu, ada yang di itu setelah ditulis itu udah hafal mereka, itu bukan kayak kita ditulis nanti kita takrir yang merujah gitu. Terus oleh karena ini yang nulis saya bawa gerobak dibawa kemana blem mau kemana gitu bawanya gitu ya, mau ke masjid kok bawa ini bang yang saya nulis dari Rasulullah ini mau saya baca-baca. Enggak, ini udah hafal, mereka itu udah hafal. Ini dia kayak kita aja, jelas otaknya otak apa. Nah makanya saya bilang ya, jadi umat paling terpilih itu umat sezaman dengan Rasulullah. Terus tumaladina yang lahum, tumaladina terus kemudian. Nah kita itu generasi keberapa? Itu namanya generasi intip, tahu intip? Kerak. Tuh, generasi kerak tahu. Dimakan aja ngelepeh itu, nggak masuk. Tuh, makanya dari ide itu saya bikin Maisuro. Karena apa? Sekarang zaman sekarang itu belajar Quran memang berguru, ya berguru. Antar sama gurunya tahu-tahu bacaannya berbeda. Dari mana? Dari guru saya. Terus sana kok bacaan gitu dari guru saya. Terus masing-masing ngaku bener. Kenapa enggak kita kembalikan aja ke rujukannya di kitab apa? Gitu. Itulah yang kita tawarkan di Maisuro. Enggak ada masalah di Indonesia untuk riwayat Hafiz, enggak ada jawaban di Maisuro, uang kembali. Aduh. Oke ya. Halo yang online. Belum tahu semua kan itu. Tepar nanti itu.
Bercanda, bercanda ya. Coba kita lihat lagi. Jadi pada zaman Utsman, tahu-tahu dari tentara Irak Tengah Sam kumpul, kan mesti sholat berjamaah, ya tuh ya. Terus latihan perang, terus musyawarah, latihan dan lain sebagainya, ya. Tahu-tahu bacaannya berbeda. Lu kok begitu? Nah, memang kamu gini, lu nggak bener, gue yang bener, saling menyala, saling menyala. Ya, hampir terjadi peperangan. Tuh. Makanya untungnya namanya Hudzaifah Al-Yamani, tentara Islam juga, dia meluncur menghadap ke apa? Utsman bin Affan. Nah, tingkatnya ya, lapor ke Utsman bin Affan, ini umat Islam di Syam antara tentara Irak dan Syam itu bertengkar masalah bacaan Al-Quran. Kalau ini nggak kita atasi, ini nasibnya Al-Quran nanti seperti nasibnya kitab Zabur, Zabur dan Taurat. Baru Utsman, waduh, gimana? Nah itulah akhirnya latar belakang ditulis. Tadi ada yang online 6. 6 buah itu ditulis sama atau enggak? Ayo, 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 ayo. Selama ini gimana? Ditulis. Kan ada mushaf imam. Ayo. Kalau 6 satunya imam, yang 5 apa? Halo, 6. Kalau satunya imam, yang 5 apa? Mak, makmum. Imam sama makmum itu kalau nggak sama batal nggak? Batal. Itu mah sholat. Sini nggak sholat ini. Halo, gimana? Gimana? Halo, gimana? Halo. Iya, gimana? Selama ini gimana? Ditulis sama atau enggak? Biasanya kalau buku ulumul Quran di Indonesia yang bahasa Indonesia itu yang diambil pendapat itu ditulis sama. Ada pendapat yang itu supaya nantinya enggak terjadi pertengkaran lagi, tidak terjadi perselisihan lagi. Masuk akal ya? Tadi dulu tadi. Sekarang Al-Quran dengan Islam duluan mana? Hah? Al-Quran dengan Islam datang ke suatu daerah duluan mana? Halo, halo, ayo online duluan mana? Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran. ya bareng, Islam. ya bareng dong. Islam datang, sholatnya pakai apa? Ya bareng dong. Gimana sih? Nah, sekarang ya. Sekarang ya. Al-Quran yang ditulis 6 buah itu di Indonesia yang dipakai pendapat yang ditulis sama dalam rangka nantinya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dalam bacaan Al-Quran. Masuk akal kan? Masuk akal kan? Anda kepingin tahu ya, kalau Al-Quran ya, kita ngambil dari mana? Ntar dulu, saya mau menjelaskan yang dari mana dulu, yang enak itu. Di sini aja ya. Ntar dulu. Atau Al-Quran yang ditulis pada zaman Utsman, halo, itu tolong dilihat halaman kola asal kami itu kami kontinu bisain sani kufayakulu qiraat kola faal salah Utsman lah
Nah, di halaman 17 di kitabnya, Rasul Utsmani yang tebel, di kitabnya ada halaman 17, depannya berarti. Halaman 17. Wa in lam tujad apa? Oke, dah itu apa sih? Eh, apa? Nomor 2 yang sebelahnya apa? Halaman 16. Jadi ini penulisan pada zaman Utsman ya. Anaha jarotat minan nukot wasyakal nitamela wujuhul kiroat, supaya mencakup macam-macam bacaan. Halo, nggak ada titik, nggak ada harokat. Umpamanya nun siruha dengan nun sizuha, nggak ada harokat kan nggak ada titik, nggak ada harokat kan sama. Ya falun tafalun, ya wama yaftaun wama yukhodiun kan sama. Yakdibun yukadibun sama kan. Warjulikum sama. Ya tuh ya. Nah, coba dilihat. Halo, udah ketemu? Fa innaha tuktabu jami'il masahif biwajhin wahid. Kalau macam-macam bacaan itu dimungkinkan untuk ditulis dalam satu bentuk ejaan tulisan, ditulislah sama. Nem-nemnya ditulis sama. Halo, kenem kan? Fatah sabatu, fatah bayin sama kan? Nun siruha. Oke. Ya falun tak falun, yaktibun yukatibun sama. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Nem-nemnya sama. Oke. Haihata ada hai talak, ada hi talak, ada hi tulak, ya itu sama. Ya. Wa dalik dan yang lain. Wa idza kana rasm la yahtamilu, ya tidak memungkinkan untuk mencakup macam-macam itu, ya wazaat wujuhul kirat, maka apa? Alal masokhib, ya jadi terpencar wujuhul kirat itu alal masokhib, ya fakirati wawaso. Nah ini wawaso kemarin apa? Wa ilam tujad fil masokhib madani waslami makot wajatan fi goiriha. Halo. Jadi wawaso padahal dari Rasulullah, ada yang dari wauso. Kan ditulis wawaso semua kan nggak mungkin. Ada tuh bacaan wauso gimana? Kan nggak bisa mencakup bacaan wawaso. Ditulislah berbeda. Iya toh? Nah, fakot wajana fi ghairima. Maka tajri minta tial anhar. Oke, terus. Nah, ini contoh aja. Wa in lam tujadri. Wa kholasatul amr, ringkasnya. Halo. Apa? Annaka law nadharta ilal masakhib al utsmaniyah. Nah, ingat. Bukan mushaf Utsmani. Halo. Al masakhib al utsma. Kenapa al masakhib? Jamak. Nah, kita ini selalu Rasul Utsmani adalah Rasulnya Mushaf Utsmani. Ya tuh ya. Kan berarti mufrad. Iya. Jadi Rasul Utsmani ada Rasulnya Mushaf Utsmani. Bukan Rasulnya Mushaf Utsmani. Halo. Halo. Ya, selama ini kan Rasul Utsmani adalah Rasulnya Mushaf Utsmani. Iya tuh ya. Karena Rasul Utsmani kan ditulis sama. Akhirnya gitu. Ya, dilihat di Maisuro halaman 62 lagi. Halo. Iya. Halaman berapa tadi, Pak? 62. Paling atas. Ayo, silakan dibaca. Catatan. Catatan penjelasan tentang rasem. Nah, Maksud rasem di sini adalah rasem Utsmani, yaitu ejaan tulisan yang dipergunakan oleh Zaid bin Sabit dan 3 sahabat timnya di dalam menulis mushaf Utsmani. Nah, Mushaf Utsmani, bukan Mushaf Utsmani. Ingat. Bahasa Arabnya Al-Masohib Al-Utsmaniyah. Itu. Jelas ya? Itu harus kita rubah itu. Mindset Mushaf Utsmani kita rubah. Mushaf Utsmani atau bahasa Arabnya Al-Masohib Al-Utsma. Buat Ini ada paket Bang Haji tapi nggak ada duit. paket Bang Haji. Aneh, semuanya nggak megang, adanya di Dana. Minta nomor rekeningnya aja.
Ini ki punya duit bocah satu. Tapi minggu bayar. Ya, nomor Ada rekening, nggak ada kos kalau sekarang? ya nomor rekeningnya Infomnya keliru. aja dulu. Nomor rekeningnya keliru itu. Oh. Kalau ngobrol jangan di Itu sini. paketnya estimasi waktunya kapan katanya? Kurang tuh sekarang sih. COD Heeh, berapa? 60.000. Nggak ada. Tiga, Betul. jangan berapa, tiga. Aneh adanya Dana. Kita nomor rekeningnya kali ya? Coba Bisa gak? gue duit sapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah sok. Udah. Halo. Nah, itu. Ada warung kopi masuk. Udah. Oke. Nah, terus dibaca tulisannya. Ayo, siapa tadi? Jadi, ejaan tulisan yang dipakai untuk menulis masohib Utsmani atau mushaf Utsmani. Yang 6 itu, bukan satu. Oh, oke, terusannya. Ayo, terusannya. Halo, baca terusannya. Untuk diketahui bahwa ejaan Rasul Musmani pada waktu itu belum ada tanda baca Nah, apapun, baik titik, harokat, rumus-rumus wakaf, nomor ayat, tanda ruku, id, dan hamzah wasal, tanda hamzah koto, dan yang semisal. Lihat di Jami al-Bayan fi Ma'rifati Rasmi Al-Quran, halaman 16. terus apa lagi bawahnya? Ide dan gagasan pembuatan serta pembubuhan tanda-tanda baca tersebut baru muncul sekitar 40 tahun setelah pengiriman mushaf-mushaf Utsmani untuk dijadikan mushaf induk ke kota-kota besar Islam pada waktu itu. Tuh, doa ya, jelas. Jadi begini, jadi kita selama ini itu mau membalikkan pemahaman kita selama ini bahwa Rasul Utsmani adalah Rasulnya Mushaf Utsmani. Ya tuh ya, yang benar Rasulnya Mushaf Utsmani. Ngerti? Jadi artinya ya sekarang Mushaf Utsmani yang 6, ayo. Mushaf Utsmani yang 6 itu apa hubungannya dengan Akhrufus Sam'ah? Kalau tadi ya pada zaman Abu Bakar itu mencakup sama atau ahruf kan tadi ya. Kalau yang Utsman itu gimana itu mencakup sama atau ahruf atau enggak? Kepengen tahu? Ini halaman berapa ini tadi? 17. Wa kholasatul qaul wa kholasatul amri. Halo, annaka lau nadharta ilal masokhif al Utsmaniyah lo, jamak lo ya. Mujtami'atan li apa? Mutamaan liwujdatiha mustamilatun ala jami'il akhruf as-sam'ah. Halo, gimana? Jadi gini lah, 6. Halo, 6. Itu kalau kita rangkul gini, itu akhruf as-sam'ah ada semua. Tapi bukan satu mencakup sama itu bukan. Satu nah digabung 77 enam enamnya ini mencakup sam'atu ahruf di mana Al-Quran diturun baru. Dari selama ini kan jauh kan. Halo. Ya. Nah, berarti sekarang Al-Quran itu dengan Islam duluan mana, Pak? Nah, Wasari'u itu bacaannya orang Kufah sama Basra. Sari'u bacaannya orang Syam. Khairum minha bacaannya orang Kufah dan Basra, Irak. Orang Syam, orang Medina itu khairum minhuma. Halo. Fa inna woha huwal ghaniyul hamid itu bacaannya orang Irak. Orang Kufah dan Basra.
orang Syam dan orang Madinah itu fa innallahal ghaniyul hamid, enggak ada huanya. Wa tawakkal alal azizir rahim. Halo, itu bacaannya orang Irak dan orang Irak berarti Kufah dan Basrah. Orang Syam dan orang Madinah itu bacanya fatawakkal alal azizir rahim. Wala yakhafu uqbaha, wau itu bacaannya orang Irak, ya berarti Kufah dan Basrah. Bacaannya orang Syam dan orang Madinah itu fala yakhafu uqbaha. Itu contoh aja. Nah sekarang kalau itu hadis itu nggak semuanya tahu loh ya. Penyampaian hadis kan person to person kan. Orang nggak semuanya tahu kan waktu itu. Ya, Quran aja belum ditulis apalagi itu. Hadis ditulis itu kan udah zaman apa? Mentabiin. Nah, berarti kan jangankan waktu itu sesama orang Quraisy, Umar bin Khattab dan Hisam bin Hakim aja yang dekat sama Rasul aja nggak tahu kalau Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan. Ayo, udah kan kemarin antara siapa? Umar bin Khattab dan Hisam bin Hakim baca surat Al-Furqan kemarin kan. Si Umar kan marah sama Hisam bin Hakim. Itu sama orang Quraisy dekat sama Rasul aja nggak tahu, apalagi yang udah jauh. Nah sekarang sebagai contoh aja, satunya khairum minna khairum minhuma. Ketemu, lu kok minlah, berarti Anda merubah Al-Quran. Emangnya yang benar khairum minhuma. Lu Anda yang merubah Al-Quran. Kok Anda fa'innallaha wal, yang benar fa'innallaha, kok kenapa kasih wawa? Kamu yang salah loh. Kalau itu mau berantem, mau bertengkar, bahkan hampir terjadi peperangan, wajar nggak? Wajar. Kalau nggak wajar, umat bego. Jelas Al-Qur'annya diinjak-injak kok. Tapi kan orang nggak tahu kan. Oke, sekarang. Andai kata ditulis sama. Yang khairum minha atau yang wasariku. Terus itu masing-masing mushaf yang 6 itu akan dikirim ke Kufah dan kirim ke Basra dan kirim ke Syam, ada yang ke Madinah, ada 2, Madanil Aman, terus Mekah. Terus Al-Quran itu diturunkan dengan Sab'atu Aruf ya, dengan macam-macam bacaan. Anda jangan saling menyalahkan. Jadi Al-Quran itu ditulis diturunkan dengan macam-macam bacaan. Oh, jadi benar semua ya udah, kita nggak tahu kalau itu sesama. Terus ditulis khairum minha, dikirim. Loh, kenapa ini khairum minhuma? Kalau bener ya khairum minhuma dong, jangan khairum minha, enak aja. Ayo, berantem lagi enggak? Iya toh? Nah, baru tahu. Kalau ditulis sama, akan berantem lagi. Kepingin tahu data di dalam rujukan. Oke. Sekarang dilihat di kitabnya ini sini. Kamu dulu an hukmu panah maaf halaman 137. Halo, halaman 137 di kitabnya. Mahtulifa fihi rusumul masahib min surati Ali Imran. Artinya apa? Yang berbeda Rasul Utsmaninya, Rasul masahib pada surat Ali Imran. Coba, yang nomor 2 itu apa? Wasari'u rusiba apa? Bi ghairi wawi qoblasin bi masahifil Madaniyah dan Syam. Loh, tuh yang dikirim ke Madinah dan Syam itu yang nggak ada wawunya. Wa fi ghairiha bil wawi, berarti Mekah, Basra,
Kufah itu pakai wow. Bukan karangan saya loh ya. Halo, udah ketemu Halo, belum ini online? Ya, oke. Sudah Pak, sudah Pak, ketemu. 137. Nah, kasih stabilo kayak gitu itu. Supaya nah, itu kan ini dibilang saya ngarang nanti aliran sesat nggak jelas itu. Ya. Ya, sekarang yang ekstrim lagi apa? Khairum minha dan khairum minhuma. Coba kita lihat suratul Maryam. Yang surat Kahfi aja. Ayo kita lihat. Suratul Kahfi. Ayo. Isra apa? Nah, itu. Halaman 169. Halaman 169. Ada enggak maktulifat fihi rusumul masahib min suratil Kahfi? Halo, ada enggak? Ada Satu ada, apa? Ada ada. Bapak. Khairum minha munqalabah. Apa? Rusima fi mushafil hijaziyin wasamiyin. Halo, itu apa? Minhuma. Halo, biziyadati mim ba'dala ala tasniyah. Ya, wa fi masahifil iraqiyin minha bi ghairi mimin alat tauhid menunjukkan tauhid minha mufrad. Halo, ayo baru baru nggak sekarang enggak. Halo, online. Ya Pak. Ya, Lukman. Iya tuh ya. Ya, Pak. Iya Pak. Nah, oke. Coba kemarin yang surat al apa kemarin? Fatawakal al azrim surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Ayo. Asy-Syu'ara berarti Al-Furqan 180 eh, 179. halaman 180. Makhtulifat fihi susul masal fi suratis Syu'ara. Syu'ara. Ayo. Nomor 2 apa itu? Wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim. Rusima fil ثم في أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء بالدال badalun wa بدل Baitah وفي غيرها بالواو. baru tahu. Jelas ya, bukan karangan saya loh ya. Ayo. Kemarin lagi ada di surat Al-Hadid ya. Wa tawakkal 'alal aziz. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ayo. Surat Al-Hadid. Coba dilihat, cari Al-Hadid. 198. 198 ya. Maktulifat fi rusul masal fi surah Hadid. Apa? Wa may yatawalla Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. apa? Fi muslim adaniyin wa syabiyin fa innallaha ghaniyyu fi harfi dhamiril fasli huwa wa fi ghairiha bi isbatiha. Ayo, gimana? Mau yang apa? Wala yakhafu ubaha. Apa? Itu apa itu? Surah apa itu? Asamas. Mbak dilihat sama. Tuh. 204. 204. Wala yakhafu. Ya Wala tuh. yakhafu. Ya, Pak Ayo. Kiai. La yakhafu. Ya. Oke. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda selama ini memahami kayak gini? Padahal input ke kalian itu tidak kayak begini. Apa enggak berbingung ria kan kalian? Ya tuh ya. 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 Oke. Nah, ini supaya mudah. Ini saya ngambil dari kitab Manahil Al-Irfan.
Dilihat yang sudah bahasa Indonesia, saya bikin halaman di depan ya. Depan halaman 11. Apa? Nomor 5 Romawi. Apa? Berapa jumlah? No. Halo. Atas. Halamannya di atas, Neng. Udah ketemu kah? Ayo. Halo, sudah? Sudah. Tolong dibaca yang ini, yang online bisa. Ya silakan. Berapa jumlah Mashahif Utsmaniyah? Para ulama berselisih pendapat tentang berapa jumlah mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit pada masa Utsman bin Affan. Namun dari banyak pendapat tersebut dinyatakan bahwa yang termasyhur adalah 6 buah, yakni mushaf Basrah yang pertama, mushaf yang dikirim ke kota Basrah, yang kedua mushaf Kufah yang dikirim ke kota Kufah, yang ketiga mushaf Syam yang dikirim ke kota Syam, yang keempat mushaf Makkah yang dikirim ke kota Makkah, yang kelima mushaf Madinil Am yang dikirim ke penduduk Madinah, yang keenam mushaf Madail Khas, mushaf yang disimpan Utsman untuk dirinya sendiri. Biasa juga mushaf ini disebut mushaf imam, karena boleh jadi mushaf ini yang paling pertama atau awal ditulis. Namun sebenarnya tidak pula ada salah atau larangan bahwa mushaf imam dapat dipakai untuk nama masing-masing mushaf yang dikirim ke kota utama Islam. Sebab mushaf-mushaf tersebut dijadikan panutan masing-masing penduduk ke kota tersebut. Nah, oke ya. Nah, ditulis 6. Ini 6 ya. Yang 2 Madanil Am, Madanil Khos. Yang mushaf imam itu yang pertama ditulis. Itu yang disimpan di rumah Utsman. Nah, masing-masing, masing-masing mushaf ya, kan dikirimi ke kota-kota besar waktu itu. Kota besar pada waktu itu ada Basrah, ada Kufah, ada Syam, ada Mekah, Medina. Medina ada 2, berarti jelas ya. Yang dikirim ke Kufah namanya Mushaf Al-Kufi, yang ke Basrah Mushaf Al-Basri, yang ke Syam Mushaf As-Sami, ke Mekah Mushaf Al-Makki, Mushaf Medina Al-Madani. Dah ya. Dah. Masing-masing itu dijadikan induk atau apa? Imam bagi kota yang dikirim itu. Nah, enaknya gini ceritanya. Al-Quran dengan Islam duluan mana? Sama-sama kan? Ditanya, orang Irak itu bacanya Wasari. Berarti yang dikirim nanti yang tulisannya Wasari. Yang Wasari. Siapa sahabat yang baca Wasari? Banyak si A. Ya udah, kamu jadi utusan saya pura-pura saya Utsman bin Affan. Anda ini saya kasih surat, kasihkan Gubernur Basrah. Di sana saya perintahkan Gubernur Basrah, ini Musa Basri akhirnya, ya. Orang sana belum ada yang nulis, nggak punya tulisan waktu itu, hafalan semua masih. Kalau kepengen nulis Al-Quran nih dari pusat pemerintahan Islam dari Utsman bin Affan. Anda sahabat yang bacaannya sama dengan Quran ini, sama dengan orang Kufah sana. Setiap hari setelah subuh dan setelah maghrib, nongkronglah di masjid. Ya, orang sana yang sudah hafal atau belum hafal Al-Quran, tulislah nyalin dari Quran yang ditulis oleh Zaid bin Thabit yang dikirim ke Basrah. Tulis, setor, tulis, setor, tulis, setor. Terus kasih tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan sab'atu huruf. Anda benar, orang saya benar. Nggak usah saling menyalahkan. Oh, jadi gitu ya.
Oke, selesai nulis, selesai store. Yang kesan juga gitu. Orang Sam itu khairum minhuma. Siapa yang khairum minhuma? Saya. Ya sudah, ikuti ini, kasih. Saya kasih, saya sebagai ketua delapan, ini surat kasih ke Gubernur Sam. Ya. Supaya memerintahkan umat sana, kalau nulis ini, pakai ini. Tulis setor, tulis setor, tulis setor. Ke Mekah juga gitu. Ya. Ke Kufah juga begitu, Basrah juga gitu. Dikasih tahu, jadi Al-Quran itu diturunkan dengan sabar wahyu. Setelah selesai masing-masing, umpamanya ya, ada 50 orang. Nulis store. Udah punya ya, yang di Kufah. Jadi Al-Quran itu tahu-tahu sama tuh ahruf ya. Jadi banyak orang sana. Ada yang dikirim ke sana, Mushaf Sami. Ya. Nah ini kan akhirnya tersebar kan ini. Makanya tadi Mushaf As-Samiyin, Mushaf Al-Kufiyin. Kan tadi kan. Karena mereka menyalin dari induknya yang dikirim ini. Nanti artinya. Setelah sudah selesai, apa salahnya kalau kita juga belajar atau menulis Al-Quran yang dikirim ke Sam juga. Berbondong-bondong laksana. Yang punya bekal. Tulis setor. Yang Sam juga, jadi orang Kufah, orang Basra itu benar juga ya. Pakai wasani, pakai khairumina. Apa salahnya kita sudah selesai sini, kita berbondong-bondong ke sana. Ya tuh ya. Terus ke Madinah juga gitu. Terakhir apa? Haji. Ke Mekah. Nggak pakai paspor. Oke. Dah. Berarti ke Mekah kumpul. Banyak orang yang mempunyai mushaf seperti yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Di sana nulis, ke sana talaki musafah nulis. Berarti mempunyailah berapa? Lebih. Setelah selesai haji, taruhlah masing-masing kota itu 20. Yang 10 pulang ke kotanya masing-masing. Yang 10 masih ngendon di Mekah, nggak pakai paspor langsung mukim. Makanya kakek nenek kita dulu banyak yang mukim di Mekah, ngerti? Karena waktu saya ke sana itu masih banyak yang mukim, nggak usah pakai apa langsung umroh haji terus langsung ngendon aja di sana, ngerti? Nah, oke. Nah, sekarang setelah masa itu, ya, orang akan nulis mushaf yang ke Kufah. Kan satu orang ulama aja. Pak, saya kepengen nulis dan belajar talaki musafah sama Quran yang dikirim ke Syam. Ya udah ini tulis setor. Sudah selesai, saya ngangkat ke Kufah. Nih, tulis setor. Ke Basrah ini, yang ke Mekah ini, yang ke Madinah ini. Berarti kan akhirnya kan beranak pinak itu. Seperti terfotokopi. Macam-macam bacaan. Nah, itu masing-masing apa ini tadi? Sahabat ini tadi kan kiroannya lain-lain. Ya kan? Mungkin aja kata batu, mungkin kata bayan. Tapi lo yang ekstrim yang wasari lain lagi. Oh, jadi begini. Nah, pada umumnya orang yang ahli kiroat macam-macam itu juga ahli Rasul Utsmani. Rasul Utsmani gimana? Setelah diteliti, oh iya ya, ini saya punya Al-Quran dari belajar dari macam-macam kota besar Islam tadi pada ketika ada 6 dilihat. Loh, ulaika itu tak tahu ada wawunya semua. Padahal nggak ada yang baca dengan panjang. Berarti ziyadah wawu ini. Rahmat. Ada yang tulis dengan memanjang, ada yang bulat. Itu ya. Fi dengan ma. Ada yang fi sendiri, ma sendiri. Ada yang fi ma nyambung. An la, ada yang Allah langsung, ada an sendiri, la sendiri. Jadi, kayak gitu ya. Umpamanya, yuk minun.
hamzahnya tertulis dengan wawu. Hamzahnya tertulis dengan wawu. Ya. Malaika. Hamzahnya tertulis dengan ya. Itu kan ada ininya kan. Ada pangkuannya. Itu ya itu. Hamzahnya tertulis dengan ya. Waroi hijab. Begitu ja'a. Hamzahnya nggak tertulis. Diteliti oleh para ulama, guru-gurunya, jadi syekh. Guru besar, murid-muridnya suruh ini loh. Tulisannya ejaan tulisan yang Anda tulis itu di muridnya dikasih suruh catat. Ulama sana juga ahli qiraat juga nyatet juga. Orang pada waktu itu tidak hanya puas dengan cuma satu guru, banyak guru. Di kota sana guru pasur sana guru pasur datengin. Saya tidak mengatakan beda dengan saya sekarang. Saya nggak ngomong gitu loh ya. Sekarang itu satu aja, kalau nggak dipaksa atau terpaksa, ya, udah kebayang sekarang. Maka catatan dari guru-gurunya tadi, murid-muridnya juga nyatetnya dari banyak guru, ya. Terus akhirnya murid-muridnya tadi, kalau tadi gurunya nyatetnya dari penelitian lapangan. Lapangannya apa? Ya musuh-musuh yang ada. Terus murid-muridnya dia banyak dapat catatan dari guru-gurunya, penelitian pustaka. Lalu makanya kan catatan-catatan tadi tulis pelan tapi pasti menjadi ilmu Rosem Utsman. Aduh. Makanya ilmu itu dari penelitian. Kalian kalau S1 bikin skripsi penelitian. S2 tesis itu penelitian, S3 disertasi itu penelitian. Karena ilmu itu dari saya bikin Maisuro. Itu penelitian lama itu. Dari berbagai kitab, dari penelitian lapangan, kita perpadukan dari berbagai negara, kita padukan, akhirnya kita tuangkan dalam bentuk. Makanya akhirnya kita bisa semacam memproklamirkan diri di Indonesia. Riwayat Hafiz tanya di Maisuro, tidak ada jawaban, uang kembali. Halo. Oke, sekarang kita kasih bukti lagi ya. Jadi ya, coba dilihat. Tadi halaman berapa tadi? Halaman 11 berapa tadi? 11 ya. 11. Nah, sekarang gini. Supaya ini enggak urut aja dulu, supaya langsung. Dilihat halaman 20. Halaman 20 yang halamannya nomornya di atas kanan. Ada. Ada, Pak. Tapi sebelumnya aja deh. Sebelumnya itu halaman 19. Tolong dibaca yang online. Tokoh-tokoh dan kitab-kitab Rosem Utsmani. Ayo. Tokoh-tokoh dan kitab-kitab Rosem Utsmani. Ketika Mashahif Utsmaniyah telah dikirim ke kota atau daerah utama Islam dan masing-masing mushaf sudah memasyarakatkan, banyak para ulama yang meneliti dan merumuskan bagaimana pola penulisan huruf-huruf dan kalimah pada mushaf Utsmaniyah. Maka muncullah Mashahif Utsmaniyah. Maka muncullah di setiap kota utama Islam pada waktu itu imam qiraat yang biasanya juga dikenal sebagai Imam Rosem Utsmani. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hamad tahun 1982 164 sampai 171 bahwa perawi Rosem Utsmani dari penduduk Madinah yang terkenal adalah Abdurrahman bin Hurmus Al-Araj
wafat 119 Hijriah, dan Nafi' bin Abdurrahman bin Nuaim wafat pada 169 Hijriah yang menjadi Imam Rosam Utsmani sekaligus Imam Qiraat. Nah, Nafi itu loh. Itu Imam Qiraat sekaligus, ngerti? Baru tahu kan? Oke, terus apa lagi? Baru tahu. Ahli Rosam Utsmani yang juga menjadi Imam Qiraat penduduk Basrah adalah Asim Asim. al-Juhduri. Ya, Asim. Wafat 128 Hijriah. Dan seorang ulama besar yang meriwayatkan dari Asim yang bernama Mu'alla bin Isa al-Basri. Selanjutnya, dari kedua ulama tersebut banyak ulama yang meriwayatkan Rosam Utsmani. Di antaranya Abu Amr bin Ala, wafat 154 Hijriah dan lain-lain. Ya, nanti Abu Amr bin Ala itu ya, itu Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Al-Basri, maaf. Oke ya. Terus Imam Rosam Utsmani di Damaski yang meriwayatkan mushaf imam yang dikirim ke Syam adalah Abu Darda Waimir al-Ansari, wafat 32 Hijriah. Di samping itu, ulama besar yang menjadi ahli Rosam sekaligus Imam Qiraat adalah Abdullah bin Amir, wafat 188 Hijriah. Ibnu Amir, halo. Yang Abu Amr tadi atasnya Abu Amr kita. Ya. Oke. Udah tahu ya. Baru kebayang ya. Nah, terus ulama-ulama yang khususnya meriwayatkan Rosam mushaf Utsmani baik Syam, Kufah, Basrah, Madinah maupun Makkah adalah Abu Amr bin Ala, Ayub bin Mutawakkil Al-Yazidi, Abu Ubaid, Abu Halim As-Sajastani wafat 255 Hijriah dan Ibnu Mujahid wafat 324 Hijriah. Yang pencetus qiraat sam'ah Abu Amr Mujahid itu, ya dia ahli Rosam Utsmani. Bahkan Rosam Utsmaninya dari apa? Yang baik Syam, Kufah, Basrah, Madinah maupun Mekah. Udah jelas ya. Nah, terus apa? Adapun penulis terkemuka kitab-kitab yang membahas ilmu Rosam Utsmani di antaranya yang pertama Abdullah bin Amir Yahsabi wafat 118 Hijriah menyusun kitab yang berjudul apa? Dibilang apa? Menyusun kitab yang berjudul Ikhtilaful Masahib Syam wal Hijaz wal Iraq. Apa? Artinya apa? Ikhtilafu. Perbedaan. Kalau mushaf. Kenapa ada judul ini? Halo. Gimana? Halo, yang online. Ini menunjukkan bahwa Rosam Utsmani, mushaf itu nggak sama. Ya, baru tahu ya. Apalagi? Yang kedua, Al-Kisai wafat 189 Hijriah sebagai Imam Qiraat Kufah setelah Hamzah menulis kitab yang berjudul Ikhtilaful Masahib Ahli Madinah wa Ahli Kufah wa Ahli Basrah. Tuh, jelas ya. Bukan karangan kita loh. Itu sudah Hijriah tahun 1008. Ya masih zaman tabi'in. Oke, terus apa lagi? Yang ketiga, Al-Farra' wafat 208 Hijriah menulis kitab yang berjudul Ikhtilafu Ahlil Kufah wal Basrah wa Syam fil Masahif. Nah, baru tahu sekarang. Jelas lah ya. Ini judul ini bukan diterbitkan sekarang. Halo, sudah 1200 tahun yang lalu ya. Kan itu apa 2 Hijriah kan? Gimana? Oke. Sekarang kalau gitu ya, ayo kita lihat ya. Tapi ini dibaca sendiri karena kita masing-masing ya. Coba dilihat halaman 12. Romawi 6. Halo. Apa? Konon Utsman bin Affan di dalam penulisan Masahib Utsmaniyah. dibaca sendiri sampai baliknya
Ya, nomor 6 Romawi, ya, 6 Romawi sampai baliknya. Saya kasih waktu 5 menit dibaca sendiri karena ini agak panjang. Baca sendiri, fokus supaya kita nggak gagal paham. Adakah? Sudah ketemu kah? Sudah bagian. Silakan, silakan. Mana? Sudah belum? Belum. Ya, 1 menit lagi.
Ya, sudah. Halo. Ya, masukan kan? Jadi selama ini yang kita ditulis sama itu memang ada pendapat ditulis sama itu ada, ya, nggak salah. Tapi yang orang Indonesia milih yang ditulis sama dengan alasan supaya tidak terjadi apa perselisihan lagi, bertengkar lagi di kemudian hari. Itu ada, pendapat itu ada, ya. Tapi itu minoritas. Sebab kalau ditulis sama penjelasan tadi jelaskan. Kok ada nulis ikhtilafu masohifi alisam wal kufah wal basro ya dan seterusnya tadi. Maka dari itu kalau pertanyaannya, apakah Mushaf Utsmani yang 6 itu mencakup atau ahruf di mana Al-Quran diturunkan? Iya tuh ya. Coba baca yang Rum 7, Romawi 7. Ayo baca sendiri. Saya kasih ya. Eh, saya kasih, wih, panjang ya ini ya. Saya kasih 7 menit, 7 menit. Ayo, fokus, fokus. Fokus, fokus. Supaya paham. Barang baru ini, barang baru. Dipilih, dipilih, dipilih.
2 menit lagi. Ini kalau nggak dibaca gagal paham loh. Itu belajar ilmu Rasul Usmani. Ini kunci ini. Halo, gimana? Udah selesai? Halo, gimana? Silakan. Sudah, Pak Kiai. Pencerahan kan? Belum pernah kan? Mimpi pun belum pernah baca informasi kayak gini. Ini data semua loh ya. Ya. Kalau ini belum saya jelaskan sejak dari awal, langsung baca ini. Ini apa? Nggak paham. Iya tuh ya. Ada itu pendapat itu bahkan atau bari kan masih kurang jelas ya. Ya, insya Allah minggu depan sudah kita masuk ke materi. Nah, oke. Nah, insya Allah ya. Atau ada yang tanya silakan. Halo. Atau sudah terjawab semua? Ayo. Sudah, Pak Kiai. Izin tanya Pak Kiai, Bangga, bangga. yang halaman 14 Pak Kiai. Apa bunyinya? Eh, ini kan tadi di daerah, bentar. Menurut penjelasan Al-Qadi, bahwa ketika daerah kekuasaan Islam makin luas dan kaum muslimin tersebar di daerah dan kota besar Islam, setiap penduduk daerah atau kota tertentu mengambil kiroat sahabat tertentu. Misalnya penduduk Syam memakai kiroat Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah memakai kiroat Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Berarti pada saat itu tuh setoran hafalan dengan Ubay bin Ka'ab ya, dengan sahabat-sahabat tersebut Ya, ya. karena penyebar Islam di Syam itu Ubay bin Ka'ab. Makanya Islam saya tanyakan, Islam dengan Al-Quran duluan mana? Ya bareng. Penyebar Islam di Syam itu Ubay bin Ka'ab. Nyebar Islam plus Al-Qurannya. Di Kufah, Basrah, Irak itu Ibnu Mas'ud. Makanya ketika Al-Quran ditulis ke dalam Masohih Utsmaniyah itu Ibnu Mas'ud itu kan ada sejarah agak ngambek. Kok nggak diajak padahal dia senior. Nah dia masih di Irak kok. Gimana sih? Mau jalan kaki ke Madinah. Nah itu yang di, dibesar-besarkan oleh orientalis. Itu orang orang Islam itu waktu menulis Al-Quran pada zaman Utsman itu tidak menghargai apa sahabat senior Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud masih di Irak kok, suruh pulang jadi panitia penulisan. Ngerti maksudnya? Dah, nah itu di Sam itu bacaannya Sarimu. Terus di mana Irak, Kufah, Basra itu Wasarimu. Sam khairum minhuma, di sana khairum minha. Lah ketemu, ayo, apa nggak benturan? Katanya lah badilah kalimatillah, nggak ada
tahu-tahu kok. Nah, dah, jelas ya? Pak Kiai. Oke, cukup? Dah, sampai itu aja. Yang penting kita sudah ya masukkan ya pengertian-pengertian yang selama ini belum nyampe ya. Jadi kayak begini itu terus terang aja ya, kita tulis langsung itu banyak yang nggak paham juga ya, karena bukti untuk menjelaskan ini loh Quran, ada Quran ini, Quran itu aja kan satu 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 pembahasan sendiri ya, karena kita udah matok kalau Al-Quran ini tulis sama ya tuh ya. Sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah khairan. Sehat-sehat Terima Pak Kiai. kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Kiai. Terima kasih. Syukran Yai. Terima kasih Pak Kiai.